Ya, halo lagi teman-teman. Selamat datang di A Day in My Life. Jadi, di video kali ini aku akan nunjukin apa-apa aja kegiatan yang aku lakuin dari aku bangun sampai tidur lagi. Tapi nggak semuanya aku tunjukin. Jadi, ketika aku bangun terus sudah sholat subuh, kemudian tadi aku juga sholat dua dan bersih-bersih diri, terus aku di situ langsung mulai untuk cuci piring seperti biasa. Tidak hanya piring, itu ada panci, gelas, dan juga ada sendok. Bisa kalian lihat walaupun masih pagi, itu cucian piringnya udah banyak banget. Bahkan gelas-gelas dari kemarin sore itu masih banyak. Dan aku cuciin semuanya. Itu juga ada panci atau magicom yang sebelumnya aku pakai untuk aku merebus telur. Karena seperti yang aku bilang kemarin, kalau aku suka rutin untuk konsisten makan telur rebus, walaupun rasanya itu biasa aja, tapi selagi itu baik, bergizi buat tubuh, aku akan rela makan telur rebus satu telur satu hari. Iya, seperti biasa, abis aku sabunin, terus aku bilas gelas-gelas kotornya, kemudian aku langsung taruh itu yang udah bersih cuciannya ke rak piring, atau juga di sebelah wastafelnya dulu, karena biar sekalian aja aku bilas semua dulu, baru nanti ketika udah selesai aku taruh ke rak piring dan tempatnya semula. Ya, ini adalah dari step-step akhir aku cuci piring. Itu ada mangkok yang kemarin aku pakai untuk wadah bekas masak sayur sawi putih. Kalian udah nonton belum video vlog aku kemarin tentang aku masak sayur sawi putih atau slobber, dan juga vlog cuci piring? Bagi kalian yang belum nonton, boleh nonton sekarang. Ya, di sini juga ada panci besar yang sebelumnya habis dipakai buat merebus jamu. Jadi beberapa hari sebelumnya ibu aku itu bikin jamu dari kunir atau kunyit ya.
dan ada penampakan di putih di belakang ya, kayak biasa kucing aku namanya Milky, dia selalu ada muncul di setiap frame aku bikin video. Itu dia mengelilingi kompor mencari makanan kah, penasaran kah. Kucing selalu begitu deh, kayak entah dia selalu mencari apa dan mengelilingi aku di setiap hari. Ketika aku lagi nyuci piring kayak gini, aku berpikir deh kayak alhamdulillah, aku mensyukuri aku bisa nyuci piring dengan pakai wastafel gitu. Aku membandingkan dengan orang-orang yang mungkin di sana kayak nyuci piring itu harus sambil jongkok atau nggak punya fasilitas ini gitu. Walaupun ini pekerjaan yang sehari-hari yang udah biasa aku lakuin, tapi kita jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya, karena ada banyak orang di luar sana yang nggak punya fasilitas lebih seperti kita. Jadi walaupun menyapu, memasak, mencuci piring itu adalah hal yang mungkin terlihatnya berat, tapi kita harus ingat untuk bersyukur. Terus kegiatan selanjutnya habis itu aku mandi ya, dan ya aku nggak memvideokan semua kegiatan yang aku lakukan hari itu. Setelah aku mandi, aku juga sarapan. Di sini aku melipat baju-baju yang udah aku beberapa hari nggak lipat, karena hari sebelumnya itu aku camping. Jadi sebelum itu semakin menumpuk dan aku juga udah mencuci pakaian lagi, aku mulai melipat bajunya dengan sedikit demi sedikit. Kalian tipe yang mana nih kalau habis cuci baju terus jemur, pakaiannya itu langsung dilipat atau nunggu menggunung dulu baru mau dilipat? Kalau aku tipe yang tunggu dulu aku menumpuk dan tunggu mood atau udah banyak baru aku lipat. Kalau aku udah merasa aku mau nih dan kepengen untuk melipat baju atau emang udah banyak banget sih cuciannya, jadi aku lipat pakaiannya. Aku juga di situ melipat baju sambil nonton series review film di YouTube. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalian kalau lagi sambil melipat baju atau masak, itu kalian di rumah nontonnya apa? Apakah nonton podcast Nadia Omara atau series review atau nontonin video podcast orang lain? Kalau aku akhir-akhir ini itu suka banget ketika aku lagi melipat baju atau lagi masak gitu,
aku sambil disembarikan dengan nonton series review di YouTube, entah itu series review film atau juga series review drakor, drama Korea. Karena menurut aku kayak gitu seru banget, jadi kayak kita berasa diceritain sebuah cerita tanpa perlu capek-capek nonton seluruh episode, dan yang mungkin kita nggak sempat nonton karena harus baca subtitlenya, harus memusatkan perhatian gitu. Kalau sambil diceritain sebuah filmnya itu kan kita nggak terlalu fokus sama filmnya dan bisa sambil melakukan kegiatan lain seperti itu. Makanya aku sekarang lebih suka untuk nonton ini kayak sebuah film itu di ratingnya aja, di reviewnya aja, gimana sih dari segi alur, apakah bagus, dari sesi rating, plot atau plot twistnya, terus experience-nya. Aku suka banget kayak gitu kalau sekarang. Dan anyway, di sini beneran ya, lipetan baju aku itu lagi banyak banget karena itu udah kayak dari 2 hari yang lalu ya cuciannya, cuma baru aku lipet lagi gitu, baru aku sempat untuk lipetkan lagi. Ini semua baju-bajunya aku lipet-lipet, dan kemudian ketika udah selesai aku lipet semua baju-bajunya, kemudian aku taruh lipetan bajunya ke dalam lemari. Kalau kalian gimana nih? Habis selesai dilipat langsung ditaruh atau enggak? Nah, setelah selesai aku ngelipet baju, di sini kucing aku namanya Milky, dia butuh main. Jadi aku kasih dia perhatian untuk sedikit bermain dengan kucingku yang namanya Milky. Ya, dia gemes banget. Ya, dia itu jenis kucing putih Persia gitu. Kucing Persia Himalaya yang bulunya tebal dan matanya biru. Aku suka banget lihat dia, kayak gemesin banget. Dia sangat aktif ya, seperti yang kalian lihat. Setiap aku mainin ulus-ulus dia, dia langsung gigit-gigit, cakar-cakar. Nah, di sini dia nggak punya teman yang seumuran dengan dia. Ada sih temennya itu ibu bapaknya, cuma pada nggak mau nih main sama dia karena dia mainnya itu dengan cara mencakar dan menggigit. Makanya aku kasihan dan mau main sama dia sekali untuk memberinya perhatian. Lanjut, habis itu siangnya aku pergi ke kolam ikan. Di sini aku ke kolam ikan abang aku. Jadi dia memelihara lele yang umurnya udah sekitar 3 bulan. Lagi ngapain, Mas? Lagi ngumpannya ikan. Ikan apa tuh? Lele. Lele. Usia 3 bulan.
Itu berapa banyaknya random apa ngasih makannya? Acak aja gitu. Pas itu temanku yang dari peternakan, ini buat penelitian apa gimana, nyariin info lele sakit. Kayaknya buat penelitian itu sih, coba aku nggak ada. Bapak sih kemana? Cari. Ini punyamu semua, Pak? Kolamnya punya apa? Sitok. Sito. Sebelah juga? Sebelah juga punya Pak Sito. Apa? Itu Itu kali. kali? Saluran irigasi tuh. Ini sawah. Ini punya Pak Sito. Oh, kan. Oh, seperti itu. Pokoknya tadi ada kucing. Kucing miau-miau. Seperti macan sedang. Aku mau Mas kasih makan Mas, jangan Mas. Bapak nggak ngasih makan, kan kadang bapak kan ngasih makannya kan sisa nasi gitu apa, terus pelet doang kasih makannya. Yap, nggak tahu. Sadana. Yang apa? Ya wis. Ya, setelah selesai dari kolam pulangnya, aku langsung mempersiapkan diri buat masak. Jadi sore hari ini aku masak apa coba? Ya, betul sekali. Aku masak sayur sop. Di sini aku lagi iris-irisin bawang putih buat step selanjutnya nanti aku ulek. Nanti aku kasih lihat kalian gimana bentuk dari Jirimoto itu. Di sini sebelum aku cuci semua sayurnya, aku kupasin dulu kulitnya, kayak kulit dari wortel, terus juga ada kentang. Kalian pernah mikir atau ngerasa nggak ketika lagi masak kayak gini tuh, di pikiran kalian itu kayak lagi main game, yaitu main game Cooking Mama. Apalagi ketika ngupasin kulit kentang ini. Karena di game Cooking Mama atau game memasak itu kan ada step yang buat pas ngupasin kentang, terus juga membersihkan area-area yang kotor. Jadi ini Cooking Mama in real life. Habis selesai aku kupas-kupasin kulit sayurnya, aku di sini lanjut cuci semua sayur-sayurnya, termasuk dari kol, kubis, terus sayur, kentang, wortel, terus cuci sampai bersih dan tiriskan. Terus selanjutnya di sini aku mulai potong-potong sayurnya. Di sini aku mulai untuk memotong wortelnya menjadi beberapa bagian. Di situ aku pertama potong wortelnya jadi 2, terus kemudian aku potong jadi setengah.
Dan juga setelah aku potong wortel, aku potong kentangnya. Aku mulai pisahkan dari sayur yang agak keras ke lembut atau ke lunak ya. Aku pisahkan karena nanti ketika aku masak sayur-sayurnya itu dibedakan ya pas mau masukin ke panci penggorengan. Kenapa aku milih untuk masak sayur sop? Karena jujur aku suka banget sayur yang berkuah-kuah gitu. Apalagi ketika di sore hari gitu ya, dingin-dingin, terus makan yang berkuah, pasti badannya terasa segar. Cuma kelemahannya kalau masak sop itu kalau misalkan beli di pasar nggak bisa bertahan lama. Jadi aku belanja ke pasar itu nggak bisa langsung di stok buat berminggu-minggu kalau untuk sop. Tapi kalau misalkan kayak sayur terong, kacang panjang, tempe itu masih bisa lumayan bertahan lama. Jadi aku masak sop ini karena kemarinnya sehari sebelumnya itu udah belanja sop. Jadi ya bisa langsung aku masak besoknya. Gitu. Setelah selesai semua dipotong sayur-sayurnya, sekarang aku ke dapur buat ngerebus air untuk persiapan bikin sop. Nah, kali ini aku tunjukin ya ke kalian apa itu ciri mutu. Jadi, ini namanya adalah ciri mutu atau ulekan. Biasanya ini dipakai di sini untuk menghaluskan perbumbuan. Contohnya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, sambal ya. Di sini aku pakai ciri mutunya itu untuk menghaluskan bawang putih dan juga garam. Untuk selanjutnya aku jadikan bumbu sop. Di sini aku halusin bawang putih yang udah aku iris tadi dengan garam sampai halus. Kemudian aku campur dengan 1 saset bubuk bumbu lada. Aku di sini pakai merek Ladaku. Terus ketika airnya udah mendidih, aku mulai masukin potongan sayur kayak wortel dan kentang ya. Aku juga mempersiapkan bumbu-bumbu untuk seasoning nanti, kayak ada garam, penyedap rasa, terus juga ada gula. Terus ketika udah beberapa menit, aku masukin bumbu yang udah aku ulek di ciri mutu tadi ke dalam rebusan air masakannya dan juga diaduk sampai merata. Terus ketika udah mulai menguap lagi, aku di sini masukin sayur-sayuran yang udah dipotongin tadi, kayak ada kol, brokoli, tomat, dan juga sayuran lainnya. Aku aduk-aduk semuanya sampai merata.
Kemudian di sini untuk seasoning atau perbumbuan aku pakai Royco rasa ayam, terus 1 sendok gula pasir, dan juga mungkin sedikit garam ya. Terus kemudian aku aduk-aduk sayurnya sampai merata. Jangan lupa untuk sesekali masakannya diicip ya, untuk dites rasanya apakah sudah cukup atau kurang asin atau kurang gurih. Kalian bisa kombinasikan rasanya dengan penyedap rasa, gula, dan juga garam. Step selanjutnya tinggal dikoleh-koleh aja sayurnya sampai matang dan sop siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan pantengin video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.